Sistem perkemihan adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Pada manusia, sistem ini terdiri dari ginjal, ureter, vesika urinaria atau kandung kemih, dan uretra. Ginjal adalah salah satu bagian organ tubuh manusia yang berhubungan dengan sistem ekskresi. Ginjal berbentuk seperti kacang merah. Ginjal berjumlah sepasang di dalam tubuh manusia yang terletak di sebelah kiri dan sebelah kanan. Ginjal sebelah kiri biasanya memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan ginjal sebelah kanan. Dan pada laki-laki umumnya ginjal berukuran lebih panjang dibandingkan dengan ginjal pada wanita. Tahap pertama pembentukan urin pada manusia adalah tahap filtrasi atau tahap penyaringan. Nah, tahap filtrasi ini terjadi di glomerulus. Jadi, darah yang mengalir di tubuh kita akan disaring di dalam glomerulus. Hasil dari filtrasi ini berupa filtrat glomerulus atau urin primer yang mengandung H2O dan zat-zat seperti glukosa, klorida, natrium, kalium, fosfat, urea, asam urat, dan kreatinin. Nah, urin primer tersebut kemudian akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu tahap reabsorpsi atau tahap penyerapan kembali. Pada tahap reabsorpsi, zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh akan diserap kembali dan dimasukkan ke dalam aliran darah. Reabsorpsi terjadi di tubulus contortus proximal dan lengkungan Henle. Nah, setelah proses reabsorpsi berlangsung, terbentuklah urin sekunder. Jika zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh diserap kembali, dibawa kemana zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh? Nah, zat-zat ini akan disekresikan pada tahap augmentasi. Nah, pada tahap augmentasi ini merupakan tahap terakhir dari proses pembentukan urin pada manusia. Jadi, zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh akan disekresikan. Disinilah tempatnya. Augmentasi terjadi di tubulus contortus distal dan tubulus collectivus atau pengumpul sebagai tempat penyimpanan urin untuk sementara. Di tahap ini masih terjadi penyerapan kembali pada air, garam NaCl, dan urea sehingga terbentuklah urin yang sebenarnya yang harus dibuang oleh tubuh. Nah, urin yang normal itu dia mengandung 95% air dan zat-zat terlarut. Zat-zat tersebut antara lain ada zat buang nitrogen berupa urea, asam urat, dan kreatinin. Hasil metabolisme lemak berupa benda keton, hasil pencernaan sayuran dan buah berupa asam hipurat, toksin, zat kimia asing, enzim, vitamin, dan elektrolit. Urin pada wanita hamil akan terkandung hormon chorionik gonadotropik atau biasa kita singkat HCG. Nah, selain ginjal pada sistem perkemihan juga ada ureter. Nah, ureter ini adalah bagian dari sistem urinaria yang berbentuk menyerupai saluran pipa atau tabung. Ureter biasanya berfungsi untuk mengalirkan urin dari masing-masing ginjal untuk ditampung di kandung kemih. Nah, selain ureter, ada juga vesika urinaria atau kandung kemih. Nah, kandung kemih ini biasanya berfungsi untuk menampung urin sebelum urin dikeluarkan oleh tubuh manusia. Kemudian yang terakhir adalah uretra. Nah, uretra adalah saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh. Uretra juga berfungsi sebagai saluran pembuangan baik pada sistem kemih atau sistem ekskresi dan sistem seksual. Pada pria, uretra juga berfungsi dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Nah, uretra pada pria berjalan berkelok-kelok melalui tengah-tengah prostat, kemudian menembus lapisan fibrosa dan menembus tulang pubis ke bagian penis. Sedangkan pada wanita, uretra terletak di belakang simfisis pubis, sedikit berjalan miring ke arah atas dan berfungsi sebagai tempat menyalurkan urin ke bagian luar tubuh. Nah, itulah sedikit penjelasan mengenai sistem perkemihan. Sekian dan terima kasih. Sistem reproduksi adalah suatu rangkaian dan interaksi organ dan zat dalam organisme yang dipergunakan untuk berkembang biak.
Reproduksi adalah cara makhluk hidup untuk menghasilkan individu yang baru yang memiliki sifat yang sama dengan induknya. Reproduksi merupakan bagian penting suatu kehidupan siklus benda bernyawa. Sistem reproduksi ada pada pria dan wanita. Organ reproduksi pada pria terdiri dari penis, skrotum, testis, epididymis, vas deferens, dan kelenjar kelamin. Sedangkan pada wanita, organ reproduksi terdiri dari vagina, uterus atau rahim, ovarium atau indung telur, mons veneris, labia mayora atau bibir kemaluan, labia minora, dan vestibulum, dan hymen. Organ reproduksi pada laki-laki yang pertama adalah penis. Penis merupakan bagian terluar dari alat reproduksi. Di dalam penis terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama ada corpus cavernosa, yaitu kumpulan jaringan erektil dorsal yang terdiri dari dua kumpulan. Itu terdapat jembatan dengan jenis jaringan yang dapat dibilang sama. Yang kedua ada corpus spongiosum, yaitu jaringan vertal yang lebih kecil dibandingkan jaringan yang lain. Jaringan ini terletak mengelilingi uretra dan juga jaringan ini berfungsi untuk melindungi uretra karena komponen pada jaringan ini membungkus uretra. Yang ketiga, ada gland penis. Nah, gland penis ini merupakan bagian penis yang terletak di ujung penis. Adapun fungsi dari penis adalah sebagai sarana untuk jalur air seni dibuang dan berfungsi sebagai alat seksual pada pria. Selain pria, wanita juga memiliki organ reproduksi. Organ reproduksi pada wanita yang pertama adalah vagina. Vagina memiliki panjang sekitar 8-10 cm dan terletak di antara rektum dan kandung kemih. Vagina merupakan membran yang berfungsi untuk menghubungkan rahim ke bagian luar. Vagina memiliki selaput lendir pada bagian terluar dan juga pada lapisan tengah. Bagian terdiri dari otot-otot dan lapisan-lapisan lain yang memiliki banyak serat. Fungsi vagina adalah yang pertama sebagai tempat jalan lahirnya bayi. Yang kedua merupakan tempat ketika sedang melakukan hubungan seksual. Dan yang ketiga adalah tempat untuk menyalurkan darah ataupun menyalurkan lendir pada rahim. Yang kedua adalah uterus. Uterus adalah wadah untuk rahim. Uterus memiliki berat sekitar 30 gram. Uterus juga tersusun dari lapisan otot yang kuat. Selain itu, pada uterus juga memiliki sel-sel epitel yang berada di dalam dinding rahim yang memiliki fungsi sebagai pembatas uterus. Yang ketiga adalah tuba Fallopi. Tuba Fallopi merupakan saluran telur yang memiliki fungsi untuk membawa sel telur ke dalam rahim. Tuba Fallopi memiliki bentuk seperti cabang pada jari yang berfungsi menjangkau ke dalam rongga panggul dan mengambil sel telur kemudian dilepaskan pada jalur yang sudah seharusnya. Sel telur ini yang nantinya akan dialurkan ke rahim. Fungsi tuba Fallopi adalah yang pertama sebagai tempat pertumbuhan pembuahan pada janin sebelum janin itu masuk ke dalam rahim. Yang kedua sebagai alat untuk menangkap ovum. Dan yang ketiga digunakan sebagai alat untuk memudahkan pembuahan atau fertilisasi. Yang terakhir merupakan saluran dari ovum dan sperma sehingga menghasilkan pembuahan yang berbentuk janin. Yang kedelapan adalah vestibulum. Organ ini dibatasi oleh pertemuan dua labia minora. Vestibulum adalah tempat saluran kencing. Yang terakhir ada hymen atau biasa disebut dengan selaput darah wanita. Hymen merupakan suatu lipatan-lipatan dan menutupi introits vagina. Selaput darah ini hanya bisa dilalui oleh jari kelingking apabila selaput darah ini masih utuh dan belum terluka. Itulah organ-organ reproduksi yang ada pada wanita dan juga yang ada pada pria. Sekian dan terima kasih.